Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang resiko gagal bayar di aplikasi EasyCash. Dimana di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman karena saya di sini masih punya tagihan di aplikasi EasyCash yang belum lunas atau belum dibayar sama sekali teman-teman ya. Nah, seperti apa resikonya? Buat teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman jangan lupa bantu subscribe channel ini ya. Like, komen ya. Agar apa? Agar saya lebih semangat lagi menginformasikan tentang resiko gagal bayar pinjaman online. Baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tanpa lama-lama langsung kita bahas teman-teman ya. Nah, buat teman-teman untuk aplikasi EasyCash ya, buat teman-teman yang masih belum tahu, Bang, aplikasi EasyCash apakah ilegal, apakah legal? Jawabannya aplikasi yang sudah legal, teman-teman ya. Jadi legal, teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, aplikasinya masih belum dihapus sampai sekarang ya. Tujuan saya bukan mengajak teman-teman untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi sesuai pengalaman ya, bukan mengajak kalian untuk tidak bayar, enggak. Di sini saya cuman berbagi seperti apa sih resikonya. Nah, di sini teman-teman ada tagihan itu 19 juta ya. Jadi 19 juta ini lumayan besar. Ini sudah plus bunga ya. Jadi ini sudah plus bunga. Artinya bukan apa ya, pinjamannya. Ini sesuai bunga karena nggak dibayar jadi mencapai 19 juta ya. Oke. Nah, di bagian sini teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 cicilan ini sudah telat semua. Ini sudah total 19 juta ini sudah plus bunga. Bukan untuk pinjaman awal sebenarnya sekitar 11 juta ya. Seingat saya 11 juta. Karena keterlambatan ya, karena memang nominalnya lumayan besar itu mencapai 19 juta. Namun ini sudah stop di 19 juta sampai sekarang. Untuk resiko yang pertama buat teman-teman, misalkan teman-teman telat bayar, itu sudah pasti kalian diteror ya. Jadi semua pinjol, kalau teman-teman telat bayar pasti diteror, itu sudah pasti ya. Jadi buat teman-teman nggak usah takut ya. Saya ingatkan selalu, saya nggak usah takut. Kenapa kalian takut sih? Kalau kalian memang nggak ada dana. Jadi resiko gagal bayar, telat bayar itu pasti diteror, ditakut-takuti kayak gitu. Semua pinjol kebanyakan kayak gitu. Ya, bahkan banyak pertanyaan dari teman-teman itu, Bang, saya diteror kayak gini, ini bener? Enggak bener. Semuanya itu teror, artinya ya nakut-nakuti kalian agar kalian segera membayar tagihannya. Ada yang diteror semacam sebar data, atau data Anda kami selidiki ya, atau data Anda kami alihkan. Itu sebenarnya sudah biasa. Kalau kalian pikir iya mau dialihkan kemana, saya nggak ada dana, ya sudah dialihkan ya dialihkan. Misalkan kalian seperti itu pemikirannya, kalian nggak akan panik. Kebanyakan teman-teman yang panik itu mengartikan WA dari pihak penagih itu, data Anda di sini lengkap, kalau Anda nggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar atau diproses. Itu yang kalian kepikirkan. Sebenarnya itu hanya cara-cara penagihan mereka saja, nggak ada apa-apa. Ini salah satu contoh. Keterlambatan itu sekitar berapa ini? 539 hari. Artinya sudah 1,5 tahun nggak dibayar. Sampai sekarang ini aman sih. Masalah sebar data nggak ada teman-teman. Ini waktu itu nggak ada. Tapi kalau menghubungi di luar Kondar ya semua pinjol biasanya memang ada sih. Tapi nggak banyak. Tapi kalau masalah sebar data enggak. Tapi kalau menghubungi di luar Kondar biasanya memang ada sih. 1 orang atau 2 orang, 3 orang, itu batas wajar. Itulah resiko misalkan kalian gagal bayar atau telat bayar. Ya, Kondar. Bang, apakah Kondar dihubungi? Pasti kalau Kondar dihubungi. Kontak darurat. Pasti telat 1 hari, 2 hari nggak tahu. Intinya Kondar atau kontak darurat kalian yang dicantumkan itu pasti dihubungi. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini untuk masalah DC sekarang. Ini DC abang sudah pernah didatangi enggak? Kalau masalah DC sejauh ini nggak ada sih DC-nya. Ini posisi aplikasi ini daerah Jogja sampai sekarang nggak dibayar tapi aman. Itu nggak ada DC. Tapi saya ingatkan lagi, waktu telat 2 bulan, kisaran 2 bulan atau 3 bulan, dulu sempat ada surat dari pihak aplikasi. Tapi surat aja yang dikirim ke rumah. Itu cuma 1 kali.
Setelah itu nggak ada lagi surat loh, tapi bukan DC ya, surat, dapat surat. Ya kalau teman-teman mungkin kalian sekarang dapat surat, kalian nggak usah panik sih, nggak usah takut. Itu hanya ya memang seperti itulah. Intinya kalian disuruh bayar gitu loh. Gitu. Satu kali, setelah itu sampai sekarang nggak ada. Masalah teror biasanya berhentinya ya di 2 bulan, 3 bulan kayak gitu. Teror pinjol kalau teman-teman telat bayar itu biasanya berhentinya di 2 bulan, 3 bulan, kurang lebih seperti itu. Tidak harus saya bilang 1 bulan nggak bang, nah, beda-beda, setiap orang itu beda-beda sih seperti itu. Jadi resikonya seperti itu teman-teman ya. Kalau masalah DC sejauh ini enggak, tapi kalau BI checking mungkin ya, tapi saya pribadi nggak pernah cek sih untuk BI checking. Ya, mungkin kalau pinjol legal ya BI checking itu aja sih, backlist ya, data kita kalau kita nggak bayar. Seperti itu ya, tapi saya pribadi untuk ngecek nggak pernah cek ya. Tapi ini aman loh sampai sekarang teman-teman, nggak ada DC-nya, yang data nggak ada. Tapi kalau teman-teman sekarang telat bayar, kemudian dapat WA, DC mau datang hari ini, ya, tim kolektor mau jemput dana, siapkan dana full, jangan kemana-mana hari ini ya. Pokoknya harus ada dana. Nah kayak gitu itu sudah biasa sebenarnya. Ya kalau teman-teman telat bayar, pasti dipastikan kalian dapat WA seperti itu. Semuanya ya. Jadi nggak bisa dipungkiri, kalian akan dapat WA. Itu bener apa enggak, Bang? Ya, kalau WA-nya ya bener, tapi masalah datangnya itu enggak, nakut-nakuti gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman nggak usah takut, misalkan kalian telat bayar, hadapi aja apapun resikonya. Kalau kalian memang nggak mampu, apa yang kalian takutkan? Dana nggak ada, ya sudah jalani aja apapun resikonya. Di teror ya jalani gitu. Kalau kalian memang nggak mampu di teror, kalian ganti nomor, itu aja sih saran saya. Memang hutang wajib dibayar karena hutang dibawa mati. Tapi kalau kalian nggak ada dana, jangan terus-terusan kalian takut-takut terus. Apa yang kalian takutkan kalau kalian nggak ada dana? Jadi resikonya ya di teror. Itu aja sih teman-teman ya. Jadi sejauh pengalaman saya pribadi, sejauh ini masih aman-aman saja. Artinya nggak ada DC, sebar data pun nggak ada. Ya, DC lapangan sejauh ini nggak ada. Cuman teror itu aja sih ya. Resikonya cuman di teror. Ya. Jadi buat teman-teman seperti itulah untuk resiko telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Sikes. Masalah DC masih belum ada. Nanti misalkan ada DC-nya untuk aplikasi Sikes, nanti saya infokan. Saya update lagi buat teman-teman ya. Perlunya apa ya? Perlunya menginformasikan buat kalian yang saat ini terjerat di aplikasi Sikes. Oke teman-teman, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Silakan komen aja di kolom komentar ya. Misalkan teman-teman masih belum jelas ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.